Mazmur 91. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, sembah puji dan syukur pada hadirat-Mu Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul kembali di sini dalam pendalaman Alkitab virtual ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat persatukan kami bersatu hati untuk bersama-sama belajar dan saling berimprovisasi diri dalam melakukan pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Cika di sini. Kiranya segala perkataan, sharing dan materi yang disampaikan pada pendalaman Alkitab pada siang hari ini hanyalah dari Roh Kudus-Mu yang suci ya Tuhan. Agar kami juga merasakan kehadiran-Mu di setiap masing-masing rumah kami di sini, walaupun kami hanya mendatangi melalui virtual, tapi kami percaya Kau hadir di sini. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Kau berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit saat ini, tidak dapat bergabung pada pendalaman Alkitab kali ini, dan mereka yang sedang berhalangan, kami rindu untuk kembali bersama-sama saling belajar dan berikan terbaik dalam pelayanan-pelayanan padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Selamat siang, selamat ketemu kembali kita semua di sini. Walau hari ini agak-agak hujan, mendung-mendung, enak buat BBS ya, bobo siang. Tapi kita semua berkomitmen untuk mencari perkataan dan firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas BKSN pertemuan ketiga dan keempat. Kalau minggu lalu 1-2 kita habiskan di 3 dan 4 minggu ini. Oke. Nah, subtema daripada pertemuan ketiga ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Diambil dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Bapak Ibu, orang Samaria yang baik hati itu begitu dekat dengan kita, begitu lekat ada di pikiran kita tentang ceritanya. Saya rasa kita
tidak perlu mengulang pembacaan tentang ini lagi ya, karena kita semua orang-orang anak-anak dari PA tentunya sudah hafal banget perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang mana ketika orang Samaria itu melewati orang yang dirampok habis-habisan, berdarah, bajunya sampai bajunya sampai bajunya juga diambil, dirampas, dan dia dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Ketika imam datang, ketika orang Lewi datang, mereka tidak mengindahkannya, cuek-cuek aja. Tapi ketika orang Samaria yang dianggap sebagai musuh daripada orang Yahudi, malahan menolong orang Yahudi tersebut. Dan perumpamaan itu ditujukan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya tentang hidup yang kekal. Oke, apa hubungannya, apa relevansinya dengan kehidupan kita, dengan pandemi kita, sehingga akhirnya diputuskan untuk mengambil perikop daripada orang Samaria ini. Nah, di hari-hari gini, gitu ya ceritanya, hari gini banyak sekali kita mendengar tentang krisis. Kata krisis pandemik itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Topik pembicaraan kita tuh udah pandemik, COVID. Belum lagi siapa yang meninggal lah, siapa yang sakit lah, siapa yang kena imbas inilah, kena imbas itu. Banyak sekali macam-macam. Nah, di dalam situasi krisis yang berat ini, tidak mungkin semua orang bisa menghadapi persoalan hidup mereka hanya sendirian. Ya, seperti orang Samaria yang baik hati ini juga perlu pertolongan. Bagaimana mungkin ketika contoh yang simpel, ketika mungkin kita mengalami kecelakaan, amit-amit ya ini amit-amit, kita mengalami kecelakaan lalu kita tidak bisa berjalan karena kaki keseleo lah, atau mungkin karena kakinya sakit, atau misalnya ada bagian tubuh mana yang tidak memungkinkan untuk kita berdiri, lalu bagaimana perasaan kita ketika orang tuh lewat gitu aja. Kita sendiri tidak mampu menopang tubuh kita. Tapi orang lain yang dianggap mampu untuk memberikan tangannya, dia hanya melirik, melihat, dan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang menjadi relevansi dengan situasi kita di zaman ini, COVID-19, pandemi. Dan setiap orang harus menghadapi persoalannya masing-masing. Tentu saja setiap persoalan dari kita butuh orang lain atau butuh pertolongan yang mempunyai kuasa lebih kuat untuk menolong kita. Siapapun itu, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari bos kita, bisa dari orang yang punya posisi lebih tinggi dari kita. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita memerlukan kuasa tangan Tuhan untuk membantu kita, untuk memampukan kita berdiri lagi. Nah, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini juga berbicara tentang hal yang sama. Tentang bahaya orang yang mengagungkan kesucian atau ritual atau keamanan diri sendiri dan perawatan orang sakit. Dalam situasi konteks pandemi ini, perumpamaan ini sangat-sangat dekat karena perumpamaan ini ngajak kita untuk mikir, mengajak orang-orang, mengajak manusia untuk berpikir bagaimana harusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama orang yang menderita. Bagaimana pentingnya mental kita inklusif, mental inklusif kita, mental yang ke dalam diri kita. Mental apa yang harus kita miliki? Kemudian bagaimana kita menerima orang lain, memperlakukan orang lain sebagai sesama kita, dan bagaimana kita bereaksi secara positif terhadap sesama kita yang di dalam kita ambil di dalam perumpamaan ini sudah seperti ikan kekurangan air, nafasnya sudah tersengah-sengah, kekuatannya sudah hampir habis karena dirampok. Kemudian
dia juga mengalami penolakan dari masyarakat. Bagi orang-orang yang tersingkir, bagi orang-orang yang tersisih, orang-orang yang bisa dikatakan tidak dapat menopang hidupnya sendiri, seperti misalnya orang-orang yang mohon maaf sudah mengalami cacat dari saat dia lahir, tidak bisa berjalan atau tidak bisa melakukan aktivitas dirinya sendiri dengan normal. Misalnya orang-orang yang 100 faces itu Down syndrome. Mereka tidak mampu, bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak mampu. Kemudian bagaimana kita harus bersikap menyinggung fakta tentang tindak kekerasan yang terjadi pada saat-saat ini. Hari ini kita mungkin lebih jarang mendengar yang namanya copet di bis atau misalnya rampok jambret di jalan karena orang masing-masing diem di rumah jadi jalanan sepi ya. Tapi kita mendengar bentuk lain daripada perampokan yaitu lewat internet, lewat penipuan, lewat telepon, macam-macam sekali modusnya. Dan yang kemungkinan besar yang menjadi sasaran utama mereka adalah orang-orang yang gaptek, yang nggak ngerti. Minta OTP, minta PIN, ya dia kasih, taunya dikasih OTP dia belanja. Kita yang bayar. Kemudian bagaimana kita bersikap mengingat bahwa banyak sekali orang menderita karena sikap tidak peduli dan sikap masa bodoh orang lain. Nah, di dalam Injil Lukas ini gagasannya hanya satu, yaitu perhatian, pelayanan terhadap yang tersingkir, tertindas, tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam hal ini kita di sini ada Pak Santo ya, ada Pak Santo nggak? Kalau ada Pak Santo dan Ibu bersedia merelakan waktunya untuk ngajar secara online para teman-teman kita waria. Nah, walaupun Pak Santo juga tidak secanggih David mungkin misalnya dalam hal teknologi, tapi kesediaan dia untuk mau melakukan peduli terhadap sesama bisa kita acungkan jempol. Nah, dalam paradigma yang inklusif, mereka dipandang rendah. Orang Samaria dipandang rendah. Orang ya di lingkungan kita sendiri, para pemulung, waria itu mereka merasa tersisih. Mereka merasa sampah masyarakat dan tidak dipandang sama sekali serta tidak menerima perhatian khusus daripada masyarakat. Tetapi sikap Yesus menentang hal ini. Karena di dalam perumpamaan orang Samaria yang bisa kita baca di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau yang mau nyatet Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yesus menantang prasangka buruk di zamannya Yesus terhadap orang Samaria. Orang yang kelasnya di dalam masyarakat itu lebih rendah, kelas nomor 2, kastanya itu bukan kasta Brahmana, tapi dia di bawahnya. Kemudian pemungut cukai di zaman itu, pemungut cukai itu tidak mendapat simpati pada masyarakat karena dia tugasnya menarik uang daripada penduduk di situ kemudian diberikan kepada raja. Tapi tidak jarang juga ada pemungut cukai yang istilahnya suka nilep. Nah, oleh karena itu masyarakat saat itu kurang begitu suka dan kurang begitu menghargai, merespek para pemungut cukai. Juga para kaum perempuan. Ibu-ibu nih, kayak kita-kita ini, di sini ada bapak, ada ibu. Ibu-ibu macam kita nih, yang ibu-ibu rumah tangga, itu mendapat kesempatan lebih sedikit daripada
daripada kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir orang miskin dan orang yang ekonomi lemah, janda, mereka juga mendapat perlakuan atau kesempatan yang lebih sedikit daripada laki-laki dan orang-orang lain. Kemudian kemiskinan, jika kita lihat sebagai dampak dari ketidakadilan dan akibat dari penindasan, ini juga bisa menjadi hal yang dapat kita renungkan. Orang miskin memiliki sangat sedikit karena orang lain memiliki terlalu banyak. Apa yang dia punya lebih sedikit daripada orang lain. Orang lain lebih banyak, saya lebih sedikit karena saya miskin. Karena itu tidak mengherankan kalau di Injil Lukas sering kita baca tentang kekayaan. Bahaya tentang kekayaan. Kenapa kok kalau kaya itu lebih berbahaya daripada miskin? Karena orang kaya dianggap sebagai orang bodoh yang berpikir bahwa hakikat hidup dapat ditemukan dalam harta kekayaan. Ini bisa kita lihat di dalam Injil Lukas ayat 16-21. Kenapa? Karena namanya manusia ya. Kenapa orang kaya dianggap sebagai orang yang berpikir bahwa hakikat hidup bisa ditemukan lewat harta? Jangan jauh-jauh orang zaman dulu, zaman sekarang aja. Kita tidak memungkiri kalau orang yang kaya, suaranya di masyarakat umum mungkin lebih didengar daripada orang yang miskin, tidak punya apa-apa, daripada orang yang istilah kata tinggal di jalanan. Itu sudah menjadi bukan lagi satu rahasia, tapi sudah menjadi hal yang umum ya. Nah, di dalam hidup ini, orang yang setia kepada Allah, orang miskin, orang kaya yang setia kepada Allah akan melepaskan diri mereka dari hak milik. Ini yang disebut dengan bahaya daripada kekayaan. Kenapa? Karena orang kaya sudah istilahnya sudah mabuk mungkin ya, sudah terpenuhi. Apa yang dia mau sudah terpenuhi. Jadi dia bisa seenak-enaknya, bisa semau-maunya. Sementara orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang tersingkir, mereka harus berjuang untuk hidup saja, harus berjuang. Jadi buat mereka harta itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk diperjuangkan. Sementara orang yang kaya, buat mereka, harta kekayaan adalah sesuatu yang untuk dinikmati. Bagi orang yang miskin, harta kekayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Nah, oleh karena itu di dalam Injil Lukas juga dikatakan bahwa jadilah murah hati untuk membantu orang miskin. Karena di kehidupan yang akan datang, orang miskin adalah mereka yang akan menerima berkat. Di Lukas 6 ayat 20. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam teologi Injil Lukas, yaitu Allah selalu memperhatikan dan menolong orang yang menderita serta mengangkatnya dari penderitaan tersebut. Ini yang menjadi inti daripada tujuan Injil Lukas penulisnya menyampaikan ini. Diceritakan bahwa sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan ini adalah untuk memperhatikan mereka, untuk memberikan penghiburan kepada mereka bahwa Allah selalu memperhatikan dan menolong orang yang menderita, siapapun itu. Serta Allah akan mengangkatnya dari penderitaan tersebut. Kalau Allah selalu memperhatikan dan menolong orang yang menderita, iya, itu sudah sering kita dengar. Tapi ketika kita mengimani bahwa Allah akan mengangkat kita dari penderitaan itu, nanti kita akan lihat lagi bagaimana luar biasanya Allah yang kita sembah itu ya.
Oke, kembali kepada kepada perumpamaan orang Samaria. Ini terjadi dialog antara Yesus dan ahli Taurat. Awalnya ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab. Nah, tokoh ahli Taurat di sini berkaitan dengan kata-kata Yesus dalam ucapan syukur. Aku bersyukur kepadamu, bisa kita lihat di Lukas 10 ayat 21. Saya akan bacakan. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu, bukan artinya orang kaya itu buruk, jelek, enggak, tidak seperti itu. Ini kita berbicara tentang konteks, tentang keadaan orang kaya di zaman Yesus, bukan di zaman sekarang. Walaupun masih ada orang yang seperti itu, tapi saya yakin percaya di zaman yang sudah semakin canggih ini tentu tidak orang sudah banyak mendapatkan edukasi sehingga orang kaya, orang miskin, orang yang berkuasa atau orang yang tersisih sama-sama mempunyai edukasi yang bisa memampukan mereka untuk berubah. Nah, dialog antara Yesus dan Taurat ini ingin memperlihatkan bagaimana orang bijak dan pandai seperti ahli Taurat kok masih belum ngerti, kok masih belum mengetahui sepenuhnya tentang misteri kerajaan Allah. Kemudian, dialog ini juga terkesan dilakukan secara pribadi. Ahli Taurat ngajak Yesus yang masih dikelilingi para murid-muridnya untuk diskusi tentang topik ini. Nah, di balik ajakan untuk berdiskusi ini, sebenarnya ahli Taurat itu ingin ngecek. Ahli Taurat itu pengen menguji sejauh mana Yesus sebagai yang menganggap dirinya sebagai seorang guru, apa sih sebenarnya? Pengen tahu ya, cari-cari celahnya Yesus. Supaya karena saat itu Yesus begitu vokal ya, cari-cari salahnya Yesus. Nah, Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 31 dibagi dua bagian utama. Bagian pertama di ayat 25 sampai 28 tentang apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh adalah Yesus dan ahli Taurat dan cara berpikir yang agak-agak nyindir-nyindir, agak-agak ya apa ya namanya, ahli Taurat itu agak ngetes-ngetes, pengen tahu. Nanya supaya Yesus tuh salah ngomong, lalu nanti tuh kan Yesus aja seperti itu. Katanya dia anak Allah, katanya dia begini, katanya dia gitu. Jadi cari-cari salah. Bagian yang kedua tentang siapakah sesamaku manusia. Di ayat 29 sampai 37. Tokohnya ya orang yang dirampok itu, orang Yahudi yang dirampok itu, kemudian ada staf bait Allah yaitu imam dan orang Lewi, kemudian orang Samaria, pedagang orang Samaria yang melewati orang yang dirampok tersebut. Nah, inti dari perikop ini cukup bagus bagaimana Yesus menggabungkan cara pengajarannya antara diskusi, dialog, dan cerita. Dan ketika Yesus berdialog, Yesus menuntun orang untuk menemukan jawaban dari perumpamaan yang ia berikan. Nah, perumpamaan dipakai karena perumpamaan adalah cara yang paling efektif untuk ngajak orang berpikir. Seperti di sini, ahli Taurat bertanya, kemudian Yesus tidak menjawab, tapi Yesus balik bertanya supaya dia berpikir. Sedangkan ahli Taurat, mereka yang sangat-sangat ahli, sangat-sangat kompeten di dalam hukum Taurat, juga memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab suci, khususnya hukum Taurat ya.
Dan ketika para ahli Taurat ini menyapa Yesus dengan sebutan guru, sepertinya terkesan menghormati dan menghargai Yesus sebagai rabi Yahudi. Padahal sebenarnya dia selain menghormati, dia mau ngetes juga. Gitu. Pada zaman Yesus, orang-orang yang sedang belajar Taurat itu umumnya duduk, diam, dengarkan. Seperti kita mendengarkan homili pastor pada saat Ekaristi, kan tidak ada yang langsung bisa angkat tangan. Pastor, saya mau tanya. Atau misalnya, Pastor, kok Pastor tadi ngomong begini? Tentu tidak. Nanti setelah misa selesai, kalau misalnya masih ada di dalam pemikiran kita hal yang tidak dimengerti, baru kita nanya sama pastor. Tapi di tengah-tengah homili kan kita nggak bisa langsung seenaknya angkat tangan atau langsung seenaknya berdiri. Pastor, saya mau ngomong. Diliatin orang satu gereja kali. Gitu ya. Oke, meskipun menyebut Yesus guru, pada ahli Taurat itu tidak memposisikan diri mereka sebagai murid, tapi sebagai orang yang terpelajar, orang yang tahu banyak dan ingin menantang Yesus berdebat, ingin mencoba Yesus. Ingin mengecek, memonitor sejauh mana Yesus masih setia menjalankan ketetapan hukum Taurat dan ingin tahu sejauh mana kemampuan Yesus mengenai Taurat dan ingin menguji Yesus dengan harapan akhirnya dapat mengatakan kepada Yesus, ajaran Yesus tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, itu tujuan daripada ahli Taurat. Tema diskusi Yesus dengan ahli Taurat tentang hidup kekal dan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal di ayat 25 itu menjadi tema umum di kalangan para rabi Yahudi zamannya Yesus. Tapi ketika para ahli Taurat bertanya, Yesus nggak jawab, Yesus malah tanya balik, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena kembali tadi, ahli Taurat memposisikan dirinya sebagai orang terpelajar yang ingin menentang Yesus, ingin berdebat. Saya tahu banyak, saya pengen tahu. Di sini, Bapak Ibu semua, ngerti apa enggak sih? Kalau nggak ngerti, nanti saya ledek. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Yesus saat itu tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya balik. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan ini adalah gaya seorang rabi ketika mengajar muridnya. Rabi sering menjawab pertanyaan dengan pertanyaan balik. Apa yang kau baca di sana adalah pertanyaan standar yang diarahkan kepada para ahli Taurat itu. Dan Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal, memperoleh keselamatan ditemukan dalam perintah Taurat. Bapak Ibu, di kalangan masyarakat Israel zaman kuno, mulanya keselamatan itu terkait dengan kondisi hidup tenang, damai, bisa hidup nyaman di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kenapa mereka memiliki konsep pemikiran seperti ini? Karena pada saat itu mereka harus berjuang dari nenek moyang mereka, bangsa Israel dari Mesir, ketika masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berjuang. Bagaimana Yosua masuk ke tanah Kanaan, kemudian bagaimana para hakim-hakim berperang, kemudian kita tahu bahwa 3 raja besar, Saul, Daud, dan Salomo itu juga harus berperang untuk mendapatkan tanah. Jadi buat mereka tinggal di tanah, misalnya di rumah kita nih, tinggal di rumah kita masing-masing tanpa diganggu-ganggu yang mau gusur, yang mau mengklaim bahwa ini tanah kita, itu udah merupakan suatu hidup yang kekal, ketenangan. Berbeda dengan kita yang sekarang ya, karena situasi mereka itu tanah itu merupakan sesuatu hal yang berharga bagi orang Yahudi. Dan setelah itu, setelah pemahaman ini,
pemahaman ini berkembang menjadi bahwa hidup kekal itu adalah keselamatan, kehidupan setelah kematian. Yang kita percaya bahwa Yesus juru selamat, bahwa kita tidak akan mati, tubuh kita akan mati, tapi kita akan tinggal bersama Yesus di dalam kekekalan Bapa. Nah, ahli Taurat menjawab waktu Yesus bertanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini di Lukas 10 ayat 27. Jawaban ahli Taurat ini mengacu kepada apa yang disebut dengan Shema Israel dan hukum kekudusan. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yaitu Shema Israel. Shema Israel artinya dengarlah Israel. Dengarlah hai orang-orang Israel. Ini merupakan syahadat atau kredonya bangsa Israel orang Yahudi. Perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu merupakan bagian dari Shema Israel. Dan Shema Israel ini ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saya bacakan sebentar ya. Dengarlah hai orang Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan berbicara kepadanya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan Shema Israel ini adalah satu alinea mungkin ya, satu alinea yang harus terus-menerus diucapkan pagi, sore, diucapkan kepada anak-anak kita, ucapkan kepada keluarga kita, supaya seluruh Israel itu melakukan Shema Israel, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan. Ini merupakan perintah dan ini merupakan pernyataan iman yang paling penting, paling esensial dalam iman Yahudi. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Caranya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Dengan kata lain, orang Israel harus mengasihi Tuhan secara total sepanjang hidup. Juga harus mengajarkan syahadat yang terdiri dari 2 kalimat pendek ini kepada anak-anak. Mengucapkannya saat bangun tidur dan saat mau tidur, dan mengikatnya sebagai tanda di tubuhnya, bukan diikat pakai tali ya, bukan, ini simbolik jadinya. Mengikatnya itu membuat diri kita itu ingat terus bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, bergaung terus di telinga kita. Karena diucapkan terus, hafal, dan itu bergaung di dalam telinga kita terus. Juga di dalam pemikiran, cara berpikir kita. Nah, sampai sekarang Shema Israel atau disingkat Shema itu menjadi pusat kehidupan dan peribadatan orang Yahudi di rumah dan di tempat di gereja, di sinagoga, tempat peribadatan.
Karena dari dulu sampai sekarang itu terus dilakukan sebagai satu kebiasaan, satu adat, satu tradisi yang membuat bangsa Israel itu harus tetap mengasihi Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kasihi sesamamu? Tujuan utama dari hukum ini adalah agar orang Israel menjadi kudus. Arti daripada bahasa Ibrani ini adalah artinya terpisah. Bahasa Ibraninya dari kudus ini adalah kados, terpisah atau berbeda daripada orang lain. Kasihilah sesamamu artinya ketika kita mengasihi sesama kita, kita berbeda. Kita terpisah daripada orang lain. Israel diharapkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berbeda daripada orang lain karena mereka mempraktikkan hukum moral dan sosial yaitu mengasihi sesama. Dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan cara yang bermartabat. Dan ini adalah tanda atau bukti nyata bahwa mereka adalah umat Allah yang kudus. Shema Israel, Allah itu Esa, Allah itu kudus. Jadi kita sebagai anak Allah, kita juga melakukan hal yang kudus, terpisah dari dunia yang kotor. Itu. Kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti, engkau harus mengasihi sesamamu seperti saya sendiri, yaitu orang-orang sebangsa saya juga. Dengan ungkapan lain, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau adalah sesama bagi bangsa lain. Nah, Injil Lukas ini di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau adalah sesama bagi orang lain. Orang Samaria musuh bangsa Yahudi. Bukan hanya artinya kasihi sesamamu itu harus mengasihi Yahudi dengan Yahudi, tapi juga di luar bangsa Yahudi. Contohnya, kalau bangsa Yahudi tidak mampu melakukan hal ini, nih ada contoh nih, orang Samaria, musuh kamu loh, musuh kamu aja mau berbuat seperti itu buat bangsa kamu. Masa kamu yang mengaku dirinya sebagai orang yang terpelajar, orang yang mengerti hukum Taurat, nggak mau? Gitu. Intinya tuh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan siapakah sesamaku manusia? Jawaban daripada ahli Taurat ini sebetulnya memang benar. Dan Yesus juga berkata, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup di ayat 28 ya. Tanggapan Yesus, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup adalah kutipan dari Imamat 18 ayat 5 yang mengatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu, disinilah si para ahli Taurat itu merasa tertohok, tidak nyaman karena Yesus tidak mengatakan sesuatu yang baru, tapi Yesus berkata semuanya itu udah ada di dalam hukum Taurat, sudah tertulis di dalam hukum, dalam kitab suci. Yesus hanya meminta bagaimana caranya memahami kitab suci. Ahli Taurat tentunya sudah paham, sudah hafal di luar kepala tentang hukum Taurat. Maka jika kamu ingin diselamatkan, kata Yesus, maka kamu harus menjalankan hukuman tersebut sepanjang waktu. Kemudian kita lanjut ke orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini berjalan dari Yerusalem ke Yeriko dan jarak antara dua kota ini adalah jarak yang adalah perjalanan favorit untuk para ngerampok jadinya daerah rawan. Kenapa? Karena di jalan ini adalah di jalan antara Yerusalem dan Yeriko ini yang lewat kebanyakan pedagang, pebisnis. Jadi mungkin dari Yeriko ke Yerusalem dia berdagang,
kemudian dia pulang lagi, pasti sudah bawa uang, itu dirampok. Atau perjalanannya sebaliknya. Jadi tengah jalan tuh sudah diperkirakan mereka adalah pedagang yang bawa uang setelah dagang. Makanya menjadi daerah rawan untuk para perampok beraksi di situ. Tapi di dalam Injil Lukas, di dalam perumpamaan ini tidak diceritakan dia itu orang Yahudi atau bukan. Nah, kata Yerusalem artinya kota damai. Kota sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan orang Yahudi. Yerusalem. Ya, nanti kita lihat. Yeriko memiliki nilai sejarah penting karena kota ini adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh Yosua. Ketika Yosua mau masuk ke Kanaan, ke tanah Kanaan, kita ingat ya, di kitab Yosua dia harus berkeliling 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Jadi Yeriko itu adalah kota pertama yang dimasuki orang Israel di tanah Kanaan. Secara geografis, letak Yeriko itu di bawah. Karena itu Yesus menggunakan kata ada orang berjalan turun. Turun karena jalannya letaknya itu Yeriko di bawahnya Yerusalem. Nah, kemudian seorang imam. Ayat 31 Lukas 10:31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam sebagai tokoh utama, dan imam termasuk kelompok elit pemuka agama, kemudian mereka juga dikenal sebagai keluarga yang kaya yang tinggal di Yeriko, tapi mereka tidak berinisiatif untuk menolong. Sang imam tidak mau bersentuhan dengan orang yang luka tersebut, yang dirampok tersebut, dan ia menghindar. Ini dapat kita lihat bahwa kualifikasi bahwa kehidupan daripada seorang imam harusnya dia itu tahu bagaimana caranya, bagaimana harus bersikap terhadap orang yang sedang menderita. Ya, karena dia imam, pemuka agama, harusnya dia ngerti dong. Kalau misalnya orang yang nggak sekolah, ya nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi ini imam, dia yang dia pemuka agama yang ngajar. Harusnya dia mengerti. Dan dia harusnya adalah seorang pribadi yang penuh belas kasihan dan bersedia menolong. Nah, mengapa imam menghindar? Ada beberapa hal tentang hukum kemurnian, yaitu imam itu ada yang namanya hukum kenajisan dan hukum kemurnian. Jadi kalau dia bersentuhan dengan darah, dia harus menajiskan dirinya, tidak boleh melayani selama 7 hari. Apalagi, dan ini juga sama kalau dia bersentuhan dengan mayat, dengan orang yang meninggal. Jadi dia harus menajiskan dirinya, tidak boleh melayani selama 7 hari. Oke, kemudian seorang Lewi. Nah, seorang Lewi ketika melewati orang yang dirampok itu, tapi lewatnya dari seberang. Jadi ngelihat dari sebelah, mungkin sisi sebelah kiri, dia jalan di sisi sebelah kanan dan cuman lewat gitu aja sambil lihat. Ia melihat orang yang menderita itu, tapi hanya lewat, tidak melakukan apa-apa. Hanya lewat saja di sisi yang lain. Nah, orang Lewi ini juga pasti tahu ya tentang hukum Taurat, tetapi dia tidak menerapkannya. Alasan najis juga bisa dikemukakan, tapi intinya sama seperti seperti imam tadi. Mereka tahu, tapi mereka bersikap masa bodoh.
Yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria yang lewat, ayat 33, lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nanti kita lihat bagaimana tergeraklah hatinya orang ya oleh karena belas kasihan. Orang Samaria termasuk ini perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Turun ke Yeriko. Nah, orang Samaria ini artinya dia masuk ke wilayah orang Yahudi. Sedangkan dia orang Samaria. Nah, dia masuk ke wilayah musuh. Seharusnya dia berpikir ketika dia menolong, dia itu sedang berhadapan dengan musuh. Musuhnya orang Yahudi. Tapi dia mengambil resiko dengan menolong orang yang dirampok ini. Tidak ada penjelasan di dalam kitab suci, tetapi banyak yang menduga orang Samaria ini adalah juga seorang pebisnis karena melihat dari letak strategisnya untuk para perampok, jadi kita anggaplah dia juga pebisnis, pedagang. Kenapa? Karena dia bawa uang, dia bawa minyak, dia bawa anggur. Dan pada saat itu semua bukan barang yang murah ya. Itu semua merupakan barang yang mahal. Jadi ada anggapan bahwa pasti dia tuh pedagang. Uangnya banyak, bisa kasih uang kan untuk bayar penginapan. Oke, artinya juga selain hal itu, orang Samaria tidak memandang siapa yang menderita. Walaupun dia dibenci orang Yahudi, dia diperlakukan, direndahkan dari orang Yahudi, dia tetap melakukan apa yang menjadi kegerakan hatinya, apa yang menjadi belas kasihnya, karena Yesus ingin menekankan di sini bahwa siapapun kita, kalau kita tergerak oleh belas kasihan, artinya kita ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih dan ia juga mengajarkan hukum kasih kepada kita. Nah, Bapak Ibu, yang membedakan orang Samaria dengan imam dan orang Lewi ini juga adalah kasih, sikap belas kasihannya. Apa sih yang dimaksud dengan belas kasihan? Belas kasihan itu adalah kesadaran, sadar, dan kita mempunyai hati, mempunyai perasaan akan penderitaan orang lain, iba terhadap penderitaan orang lain. Dan kesadaran ini melahirkan satu perasaan yang dapat menyatu dengan perasaan lain dengan orang yang menderita. Ini yang dituliskan oleh Romo Pur di dalam materi BKSN. Belas kasihan adalah sebuah kesadaran dan perasaan akan penderitaan orang lain, dan kesadaran ini melahirkan perasaan yang dapat menyatu. Istilahnya ikut ngerasain penderitaan orang lain. Compassion di dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya menderita bersama. Ikut merasakan. Nah, mereka yang berbelas kasih umumnya akan melakukan tindakan penyelamatan. Dan ini adalah suatu action, suatu tindakan yang nyata daripada compassion, daripada belas kasihan. Orang Samaria yang melakukan hal ini ketika di dalam ayat 34 dan 35 ia berkata kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Nah, ayat ini yang dipakai sebagai acuan kenapa para ahli bisa mengatakan bahwa kemungkinan orang Samaria ini adalah pedagang juga. Kenapa? Karena dia bawa minyak, disiram dengan minyak, kemudian di anggur. Orang di anggur itu untuk membersihkan luka. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak anggur yang dia bawa untuk membersihkan luka orang yang sudah dipukuli, yang nyaris mati, yang nyaris meninggal. Kemudian setelah dibersihkan lukanya dibalut dengan minyak, kemudian dibawa ke penginapan dibayarin ya banyak duitnya berarti uangnya banyak itu. Nah, kita lanjut dengan pergilah dan perbuatlah demikian. Ayat 36. Setelah selesai menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu?" Hal yang terpenting bukan mengidentifikasi, bukan mengenal siapa sesama, melainkan bagaimana harus bertindak sebagai sesama bagi orang lain. Yang tadi kita sudah baca bahwa sudah dengar bahwa sesama itu bukan sesama bangsa, tapi di luar bangsa. Bukan sesama Yahudi dengan Yahudi, tapi di luar bangsa Yahudi. Ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Siapa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya? Ya orang Samaria. Tapi ahli Taurat gak mau ngomong, gak mau mengungkapkan, gak mau mengatakan. Mereka tidak mau mengatakan bahwa orang Samaria Yesus, tapi mereka mengatakan dengan kata-kata yang lain, dengan kalimat lain, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Jawaban itu betul, benar, tapi bagi mereka masih sulit untuk menerima orang Samaria yang melakukan hal ini karena mereka adalah musuh orang Yahudi, kok jadi pahlawan gitu dalam perumpamaan Yesus ini. Dan di ayat 27 Yesus menutup diskusi perumpamaan dengan orang ahli Taurat ini dengan perkataan pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya pergi juga kamu ke tempatmu dan lakukan apa yang orang Samaria ini telah dilakukan kepada sesamanya. Nah, bagi kita perumpamaan ini adalah kelanjutan dari bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Pandangan Yesus yaitu harus mentaati hukum tertinggi yaitu hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang Samaria merupakan contoh yang nyata mencintai sesamanya yaitu orang yang menderita, yang hampir mati, yang lukanya parah sehingga dia juga tidak mampu menopang hidupnya. Meskipun orang Samaria dipandang rendah dan tersisih, tapi secara religius dia adalah orang yang sikapnya benar. Walaupun dia musuh sosial, walaupun dia mengalami rasis di dalam kehidupannya. Belas kasihan membuat niat untuk selalu menolong sesama itu tidak pernah hilang, tidak pernah kendur, selalu bersemangat. Tidak ada kriterianya, tidak ada syarat-syaratnya kalau orang itu harus ditolong atau tidak. Belas kasihan yang mendorong orang itu untuk selalu bersemangat. Dan ini juga menjadi tema yang sangat memiliki relevansi yang kuat karena hari ini banyak sekali orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan bahkan kita pun
tidak mungkir bahwa kita juga butuh pertolongan. Kita juga butuh pertolongan orang lain. Paus Fransiskus mengatakan bahwa terkait dengan perumpamaan ini, bahwa imam dan orang Lewi melihat tetapi bersikap masa bodoh. Mereka melihat tapi tidak menawarkan bantuan. Namun tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Janganlah kita pernah lupa akan hal ini, bahwa di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan. Dan kita tidak hanya berdiri saja sebagai penonton, tapi kita juga harus melakukan satu tindakan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Contoh nyata di zaman kita sekarang adalah Mother Teresa. Dia melakukan menolong terus dan menolong, dia tidak melihat. Walaupun itu bukan kastanya, dia tidak melihat. Walaupun di India itu mereka hidup dengan 3 kasta, Brahmana, yang tengah ya, yang terakhir itu Sudra. Kasta yang paling hina, yang paling rendah. Itu contoh dari Ibu Teresa. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut sekarang ke BKSN keempat. Yang pertama, orang yang yang pertama ya? Pertama, yang kedua tuh kehilangan, menderita, yang keempat bertobat. Yang pertama apa ya? Aduh, ada yang bisa bantu saya lupa nih. Yang pertama apa? Orang yang kedua tuh kehilangan karena ditinggal oleh kematian. Yang ini menderita, orang yang nggak apa-apa deh, nanti kita lihat. Orang yang pertemuan keempat. Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Wahyu 3 ayat 20. Kita buka Wahyu 3, perikopnya diambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Di ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini ayat emasnya. Bertobat. Apa kaitannya? Zaman ini kita mengalami keterbatasan. Terbatas untuk bergerak. Lockdown. Berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Dan kemiskinan jadi semakin bertambah. Nah, miskin berhubungan dengan materi, dengan keuangan, dengan finansial. Nah, hal ini menyadarkan siapapun juga ya, karena COVID ini tidak mandang siapapun bisa terkena COVID, bahkan orang-orang yang konglomerat atau orang-orang eksekutif yang kaya juga meninggal di seluruh dunia karena terkena COVID. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa harta, kekayaan, dan uang adalah barang yang fana, yang sementara. Hanya dalam beberapa hari dia tinggalkan semua kekayaan, gedung-gedung tinggi yang telah dia rintis, telah dia bangun selama bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa hari dia meninggal karena COVID. Nah, ketika waktu dapat memungkinkan untuk mendewakan harta dan uang, kita dapat merasakan. Tapi ketika masanya tidak dapat terlalu banyak berfungsi, harta, kekayaan, dan uang ini tidak ada artinya. Karena ada yang memiliki uang dan harta banyak, tapi pandemi mereka tidak dapat menggunakannya. Walaupun mereka panggil, mereka gunakan alat yang secanggih apapun, kalau akhirnya mereka harus meninggal, ya mereka meninggal. Tetapi ada orang-orang yang tidak diperlengkapi dengan peralatan kesehatan yang canggih, tapi mereka hanya sedot-sedot, misalkan nih ya, hanya sedot-sedot yang lagi rame beberapa waktu yang lalu, sedot-sedot eukaliptus, minyak kayu putih.
sedot-sedot minyak kayu putih, sembuh dan terhindar dari COVID. Jadi harta, kekayaan, dan uang adalah barang fana yang sementara. Pertemuan keempat ini membahas kitab Wahyu yang artinya di dalam gereja Kristen awal, pembaca awal kitab Wahyu juga mengalami krisis yang hampir sama dengan kita saat ini. Serupa tapi tak sama, tapi kurang lebih mirip-mirip. Makanya kasusnya diangkat sebagai tema keempat, tema terakhir. Krisis yang muncul sedikit berbeda karena kalau di sini kita mengalami penyakit yang tidak kelihatan, mereka saat itu mengalami penganiayaan daripada penguasa Romawi. Diuber-uber tentara Romawi kelihatan, kalau diuber-uber sama virus COVID nggak kelihatan ya. Sebagian orang mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid Yesus dan bersaksi tentang Kristus karena takut dibunuh oleh penguasa Romawi. Dan bagi kita semua saat ini sebagai umat, kita mulai beberapa di antara kita mulai merasakan adanya satu kekeringan, satu kekosongan karena kita tidak dapat lagi berekaristi secara offline. Walaupun sekarang sudah mulai ya, tapi beberapa bulan yang lalu saat COVID lagi tinggi-tingginya, kita sama sekali tidak bisa. Gereja ditutup. Nah, hal ini juga terjadi dengan jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu di dalam perikop ini. Mereka tergoda menjalani kehidupan sebagai murid Yesus yang suam-suam kuku yang nanti kita baca ya. Membaca surat kepada jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu, Yohanes si penulis kitab ini memberikan semangat kepada orang beriman, pada orang-orang Kristen di zaman itu agar tetap bertahan walaupun tuntutan daripada tentara Romawi dan kerajaan Romawi meminta mereka untuk mempraktikkan penyembahan berhala, yaitu menyembah terhadap kaisar. Mereka tidak boleh menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, tapi mereka harus menyembah terhadap kaisar. Saya ingat film apa ya, film tentang zaman Romawi kuno itu tentang Kaisar Julius Caesar. Jadi kalau bertemu dengan dia itu mereka menyapa dengan Hail Caesar. Gitu. Artinya apa ya? Artinya mungkin sama seperti terpujilah atau mulialah raja, paduka raja yang mulia atau mungkin seperti itu ya, kurang lebih. Jika tidak mentaati aturan daripada kerajaan Romawi ini, mereka akan dikejar, disiksa, dihukum mati, dibunuh. Situasinya kurang lebih sama seperti kita, krisis, nggak bisa ke gereja, nggak bisa bersekutu. Kemudian ada pertarungan antara kebaikan dan pertarungan melawan kejahatan. Di sini kebaikan disimbolkan dengan malaikat Mikael dan kejahatan disimbolkan dengan iblis dan para malaikat iblis di ambang pintu. Orang Kristen diminta tetap setia dan bertahan sampai akhir, memperjuangkan kesetiaan untuk masuk dan dalam kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal bersama Bapa. Dan ini adalah harapan yang selalu digemakkan oleh penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes. Di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 surat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Merupakan surat yang terakhir dari surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir adalah Laodikia. Philadelphia-nya Philadelphia di Mesir ya, bukan di Amerika.
Dilukiskan juga bahwa surat ini ditulis oleh seorang malaikat atas perintah Yesus. Tadi ada ya, karena malaikat baik, malaikat Mikael, dan iblis dengan malaikat jahatnya. Dilukiskan oleh seorang malaikat atas perintah Yesus, Sang Alfa Omega, Tuhan yang kekal. Wahyu 1 ayat 18. Tujuannya untuk membangun kembali semangat hidup, semangat spiritual dan moral daripada jemaat Kristen di Laodikia agar mereka melakukan pertobatan yang benar. Nah, kenapa jemaat di Laodikia itu diharuskan untuk bertobat? Kan katanya tadi mereka diuber-uber, berarti kan mereka sedang menyembah, kalau ketahuan sedang menyembah, beribadah, berdoa, berkumpul, artinya kan mereka kan anak Tuhan, kok mereka disuruh bertobat? Nah ini, jemaat di Laodikia itu mulai bergeser karena takut mereka tidak melakukan beribadah kepada Tuhan lagi, tapi mereka ikut dengan keduniawian yang ada di kota Laodikia. Kenapa? Karena kota Laodikia itu merupakan kota penting di zaman Kaisar Romawi. Kemudian kata Laodikia itu adalah nama dari istri pendiri yang membangun kota Laodikia, yaitu Antiochus, orang gubernur. Nama istrinya itu Laudis. Laodikia ada di satu wilayah dan wilayah Frigia, dan kota ini terkenal dengan kota yang makmur dan kota yang kaya. Posisinya di sebelah barat Kolose dan Hierapolis dan sebelah tenggara Philadelphia. Kemudian, ini yang penting, kota ini kota ini dilindungi oleh dewa Zeus. Mereka yang penduduk kota ini percaya bahwa dewa pelindung mereka adalah dewa Zeus. Dan penduduknya memiliki kuil bukan hanya untuk dewa Zeus, tapi untuk dewa-dewa yang lain seperti dewa Apollo, Asklepios, Hades, Hera, Athena, Serapis, Dionysius, banyak lagi dewa-dewa Yunani. Mereka sangat religius, tapi religiusnya terhadap dewa, dan mereka juga toleran terhadap orang lain. Tapi sejumlah orang Yahudi yang Kristen di sana adalah minoritas. Jadi walaupun mereka toleran di sini, mereka boleh menyembah dewa-dewa lain, dewa-dewa Mesir, dewa-dewa Yunani, tapi mereka tidak suka dengan orang yang menyembah kepada Yesus. Karena mereka kota yang kaya, kota yang makmur, kemudian letak geografisnya terletak di persimpangan perdagangan Asia Kecil, otomatis ya kalau misalnya satu kota ada di daerah lintas perdagangan, otomatis kota itu pasti kaya. Sekarang juga kita lihat contohnya Singapura. Nah, terkenal dengan penduduk yang terkenal dengan produk kain wol, dan juga dia mengekspor minyak parfum dan juga menjadi pusat kedokteran mata, khususnya penyakit mata. Juga kota ini termasuk pusat keuangan di wilayah Frigia. Jadinya ini kota sudah merupakan kota yang maju ya. Kota yang maju, bukan kota yang sepi. Nah, karena kota itu kaya, mereka mampu membuat amphitheater atau stadion olahraga besar, gladiator gitu, buat tanding. Kemudian mereka juga mampu membuat pemandian publik yang mewah. Kita bisa bayangkan kalau orang Romawi itu, mereka di film-film ya, saya juga lihatnya di film-film, mereka satu kolam, kemudian mereka duduk
ngobrol-ngobrol, pemandian, bukan artinya kolam renang seperti kita mondar-mandir, tapi mereka duduk di situ, kemudian mereka berendam, ada pelayan-pelayan yang membawakan makanan-makanan enak di situ. Pusat pemandian publik yang mewah dan juga pusat perbelanjaan yang megah. Nah, karena mereka sudah memiliki kenyamanan-kenyamanan ini, artinya mereka juga pasti daya belinya, konsumerismenya juga tinggi. Dan mereka penduduknya pasti bangga karena di zaman itu kalau bisa memiliki fasilitas-fasilitas ini, wah sudah hebat banget ya. Kota kecil aja zaman sekarang nggak ada tuh yang seperti itu. Mereka penduduknya bangga karena kekayaan dan kemakmuran. Terus hal yang membuat mereka mulai bergeser di tengah-tengah kebiasaan, adat istiadat dan kultur seperti ini, jemaat Laodikia juga memiliki karakter yang bangga akan kekayaan dan merasa mampu mencukupi segalanya. Agak sombong, saya sendiri mampu melakukan, saya bisa, saya mampu, agak sombong. Dan mereka pastinya PD-nya tuh tinggi banget, percaya dirinya, self confidence-nya tinggi banget, sangat tinggi, dan itu mempengaruhi kehidupan rohani. Nah, masalah ini disinggung dengan jelas dalam perikop yang kita bahas. Kita lihat di ayat 14. Yesus memerintahkan malaikat untuk menuliskan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia dengan sebutan Amin. Saksi yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini Yesus bangkit sebagai Yesus yang sudah bangkit. Nah, 3 sebutan Yesus, Amin, saksi yang benar, dan setia, permulaan dari ciptaan Allah, menegaskan bahwa Yesus adalah jawaban, solusi bagi setiap permasalahan yang ada di dalam jemaat Laodikia. Amin. Amin artinya kuat, stabil, setia, benar, dan pantas dipercaya. Kalau kita berdoa, akhirnya diakhiri dengan kata amin, yaitu menyerukan bahwa apa yang diungkapkan adalah sungguh-sungguh benar. Meyakini apa yang diungkapkan akan sungguh-sungguh terjadi. Nah, Yesus menyebut dirinya amin, yaitu Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah sebagai afirmasi final, hal yang terakhir yang membuat sesuatu terjadi dari kebenaran firman Allah. Gelar ini juga menunjukkan kemahakuasaan Yesus akan kepenuhan janji Allah. Kemudian yang kedua, saksi yang setia dan benar. Ini juga merupakan kelanjutan penegasan dari amin. Di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi, refleksi diri, lihat, telanjangi saya, telaah saya dengan jujur, dengan memperlihatkan keinginan yang serius, keinginan yang tulus untuk mau berubah, untuk mau bertobat. Kemudian yang ketiga, permulaan dari ciptaan Allah. Di dalam dunia Romawi, istilah permulaan itu adalah gelar untuk kaisar. Kaisar Romawi gelarnya adalah disebutnya princeps, artinya yang pertama. Jadi dia adalah orang nomor 1 di antara penduduk Roma. Nah, beda pandangannya artinya dengan kata permulaan ini dalam teks yang bermakna teologi, yaitu permulaan adalah sumber atau asal mula. Kalau bagi orang Romawi, kata permulaan ini adalah orang nomor 1, tapi dalam makna teologi, kata permulaan ini adalah sumber atau asal muasal, asal mula. Nah, Yesus adalah sumber dari segala ciptaan. Asalnya, awalnya dari Yesus. Yesus berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Karena Yesus adalah Kristus yang abadi. Nah,
Kemudian Yesus juga berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ini bisa kita baca di Wahyu 22 ayat 13. Yesus bukan hanya permulaan dari ciptaan Allah, tapi juga permulaan dari surga dan bumi yang baru yang akan datang, yang kekal dan mulia. Ini bisa kita baca di Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, 3 gelar ini, amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, adalah memperlihatkan bagaimana posisi Yesus dalam menegakkan kebenaran, keadilan di dalam dunia ini. Kemudian kita lihat ada kata suam-suam kuku. Nah, kata suam-suam kuku ini adalah tujuannya bagi jemaat Laodikia yang sebenarnya mereka mengatakan menjalani hidup mereka sebagai pengikut Kristus, tapi pengikut Kristus yang suam-suam kuku, tidak total dan tidak disiplin. Mereka masih ikut-ikutan dengan mental penduduk Laodikia yang memiliki kepercayaan diri bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri. Dan istilah untuk kualitas hidup dan pekerjaan jemaat suam-suam kuku ini artinya mereka ke sini enggak, ke situ enggak. Suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Nah, ada satu hal yang membuat saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat suka dengan istilah suam-suam kuku ini, karena di sini disebutkan kota ini memang kota yang kaya, tapi ada satu permasalahan, yaitu kota ini tidak punya persediaan air. Jadi kota ini kaya tapi airnya kurang. Jadi kota Laodikia menerima air dari waduk atau saluran air dari sebelah selatan, kira-kira 10 km jauhnya. Nah, mata air yang digunakan ini, air yang dialirkan dari mata air yang digunakan ini asalnya adalah dingin. Tapi ketika dia sudah lewat di perairan sampai di kota Laodikia, airnya jadi hangat-hangat kuku, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Sementara itu, kota-kota di sebelahnya, yaitu kota Hierapolis dan Kolose, punya sumber air panas. Hierapolis punya sumber air panas. Sumber air panas ini sangat baik untuk mandi. Nah, pemandian ya, kita bayangin lagi pemandian di zaman Mesir kuno, asapnya ngebul-ngebul, jatuhnya airnya panas. Kemudian Kolose punya sumber air dingin. Sumber air dingin ini bagus untuk diminum. Mereka tuh zaman dulu minum air dari mata air, tidak seperti kita pakai air kemasan ya. Yang satu bagus untuk mandi, yang satu bagus untuk minum, yang satu panas, yang satu dingin. Tapi Laodikia airnya nggak enak, suam-suam kuku. Nah, air yang suam-suam kuku ini dikatakan dapat membuat perut jadi nggak enak. Rasanya ingin muntah. Nah, inilah hal yang membuat saya terkesima, tertarik. Inilah yang membuat penduduk kota itu mengeluh dan tidak puas. Teristimewa mereka yang memiliki gaya hidup konsumerisme dan hedonis. Namanya orang banyak duit ya, maunya pasti yang bagus-bagus, yang enak-enak ya. Orang kaya pastinya maunya yang bagus, yang enak. Kualitas air ini sungguh-sungguh luar biasa dipakaikan sebagai gambaran kualitas hidup orang jemaat Kristen di saat itu. Mereka tidak serius, mereka tidak disiplin, dan mereka seenak-enaknya mempraktikkan hidup Kristen, mau-maunya. Mereka masih berkompromi dengan gaya hidup konsumerisme dan mentalitas mayoritas daripada penduduk Laodikia yang agak-agak sombong gimana gitu ya. Nah, hal ini membuat
Kristus, mentalitas hidup yang panas atau dingin masih lebih baik daripada yang setengah-setengah, kesini enggak, kesana enggak. Istilah panas dan dingin dapat dimaknai secara simbolis. Panas artinya airnya mendidih, menunjukkan api, panas tuh api, panas, membara, bersemangat, bernyala-nyala. Cara hidup orang Kristiani harus menyala-nyala. Dingin, memberikan kesegaran, memuaskan dahaga, menyegarkan orang yang letih, yang lelah, dan air dingin mampu menyegarkan jiwa yang kering. Bernyala-nyala dan menyegarkan tidak nampak dalam diri jemaat Laodikia. Itu sebabnya Yesus digambarkan tidak suka dengan perilaku daripada orang-orang di Laodikia ini, seperti rasanya ingin muntah. Karena tadi ya airnya nggak enak. Jadi kalau minum air yang nggak enak tuh rasanya enak. Pengen muntah melihat kualitas orang jemaat rohani yang ada di Laodikia yang suam-suam kuku itu. Masa bodoh, apatis, cuek-cuek karena merasa buat dirinya sendiri udah cukup. Orang lain nggak usah. Harta dan kekayaan membuat mereka sombong. Hal ini membuat Yesus tidak suka, dan Yesus tahu apa yang terbaik untuk mereka, makanya oleh karena itu Yesus ingin agar jemaat di Laodikia ini untuk bertobat. Untuk bertobat. Mereka yang kaya seolah-olah tidak butuh Allah. Allah hanya dijadikan sebagai nomor 2 di dalam kehidupan mereka. Gaya hidup yang hedonis, yang inginnya bersenang-senang saja. Nah, kondisi jemaat di Laodikia ini dapat menjadi peringatan bahwa yang tidak mengingat pentingnya kehidupan rohani hanya berfokus pada materi itu tidak baik. Yang hanya mempercayakan diri pada harta dan meninggalkan Allah itu tidak baik. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ayat 18 dan 19. Yesus memberi nasihat bahwa daripada membeli barang dunia, memiliki barang dunia yang mewah, lebih baik membeli Tuhan yang emas, yang telah dimurnikan oleh api. Membeli di sini menunjukkan pada konsep memiliki, mengakuisisi, menjadi hak milik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli sesuatu daripada Kristus. Apa yang ada di dalam Kristus bukan kekayaan duniawi ya, tapi kekayaan surgawi. Oleh karena itu, membeli mendapat kekayaan rohani daripada Kristus. Konsekuensinya, istilah emas yang secara simbolis atau kiasan emas itu adalah Kristus, warisan dari surgawi dan kerajaan Kristus yang mulia. Iman yang hadir dari sabda Allah yang membawa orang pada kekayaan emas, yaitu kekayaan rohani dalam Kristus pada hidup mereka. Jemaat Laodikia yang miskin rohani harus membeli emas, sesuatu yang berharga. Memiliki emas sesuatu yang berharga. Tapi emas ini tidak dapat dibeli dengan harta atau dibayar dengan jasa, hanya melalui Kristus. Tuhan menasihatkan agar kembali kepada Tuhan, kepada Bapa yang adalah kekayaan sejati para jemaat di sana. Yang kedua, mereka karena telanjang rohani. Tuhan minta mereka mengenakan pakaian yang putih. Memiliki pakaian yang mewah, sudah pasti gaya hidupnya hedonis. Tapi mereka diminta untuk memakai pakaian sederhana, yaitu yang putih. Sebagai aspek kesederhanaan, warna putih itu menunjuk pada kemurnian dan kesucian. Dan dengan mengenakan pakaian putih, jemaat dimurnikan oleh pengampunan dosa melalui Yesus. Nasihat yang ketiga,
Mereka diminta untuk ngoles-ngoles mata dengan minyak supaya dapat melihat. Ini sebuah ironi. Tadi dikatakan bahwa di kota Laodikia ini mereka punya pusat pendidikan kedokteran untuk masalah mata. Tapi mereka suruh ngoles mata dengan minyak supaya dapat melihat. Ini artinya mereka mengalami kebutaan rohani. Mengolesi mata dengan minyak supaya dapat melihat lagi sebagai proses penyembuhan spiritual, pencerahan rohani yang disediakan oleh Kristus. Supaya melek nih ada Kristus, Raja dunia, dan apa yang kamu cari di dunia itu semua adalah fana. Supaya kamu melek bahwa dunia itu yang kamu lihat sekarang adalah dunia yang dipenuhi kegelapan dan ketidakpedulian. Relakan hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, jemaat Laodikia sudah menerima Kristus, sudah jadi anak Allah, tapi sikap dan perilaku mereka masih belum selaras dengan semangat Kristen. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyerukan mereka untuk bertobat. Relakan hati, bersemangatlah untuk bertobat. Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari suam-suam kuku menjadi jemaat yang setia dengan berdoa. Berkumpul merenungkan sabda Allah dan merelakan diri mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Pertobatan yang mereka harus lakukan adalah pertobatan yang kita kenal dalam metanoia, yaitu mengakui kesalahan yang dulu dan sekarang, miliki niat, rencana untuk memperbaiki masa depan, dan perubahan sikap perilaku harus didasari pada cara pandang dan cara berpikir yang benar. Lalu Yesus juga berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Artinya, Yesus yang pertama-tama kali mengajak jemaat di Laodikia ini untuk bertobat. Kenapa? Karena Yesus sudah melihat apa yang akan terjadi. Tapi sementara jemaat itu tidak melihat. Oleh karena itu Yesus mengambil inisiatif untuk melakukan ajakan, menawarkan rahmat kepada jemaat dengan mengundangnya masuk ke dalam hati mereka. Aku mengetuk. Mengetuk itu saya. Kalau Yesus mengetuk berarti bukan orang yang di depan, yang di balik pintu, yang duluan membuka pintu, tapi kalau kita ada tamu, misalnya kita sedang di dalam rumah, yang datang duluan siapa? Yang ketuk pintu atau kita dulu? Tentu yang ketuk pintu, dia yang mengetuk duluan, lalu kita dari dalam buka pintu. Siapa dulu? Orang yang mengetuk pintu. Yesus dulu yang mengambil inisiatif untuk menawarkan rahmat kepada jemaat di Laodikia ini. Supaya kehidupan rohaninya yang telah memudar oleh kekayaan tidak lagi seperti itu, tetapi mereka hadir di dalam kehidupannya bersama Yesus dan duduk bersama Yesus. Ini adalah duduk bersama Yesus, itu adalah menurut saya sebuah janji yang spektakuler ya, yang luar biasa. Mereka akan duduk di ayat 21, mereka akan duduk bersamanya di atas tahtanya. Ini luar biasa sekali janjinya. Duduk memerintah bersamanya, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Meninggalkan kehidupan suam kuku mereka, mereka akan diajak oleh Yesus duduk bersama-sama dengan Allah. Hadiahnya, ikatan persahabatan yang erat dengan Yesus, dan kepada mereka yang bertobat dan menang, Yesus berjanji menghadiahkan memerintah bersama Yesus di atas tahta Tuhan. Menang. Yesus memanggil jemaatnya untuk jadi pemenang. Karena Yesus sudah bangkit sebagai pemenang. Pemenang atas godaan duniawi, kesombongan, dan kekayaan dan dosa. Kemudian yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di Wahyu 3 ayat 22. Perkataan ini juga
dituliskan kepada jemaat-jemaat lain. Tapi intinya adalah roh sebagai daya ilahi atau Allah sendiri. Artinya perkataan itu berasal dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Dan mengandung unsur nubuat. Bagi mereka yang mendengarkan diharapkan tidak memandang sebelah mata, tapi siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan, supaya diulang terus, supaya tetap selalu ingat akan firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, supaya terus mengiang-iang di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tadi Shema Israel, supaya kita tetap ada kepada perkataan itu tetap merema di dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu penuh kuasa, Allah itu esa. Nah, Bapak Ibu, sebagai pesan daripada perikop ini untuk kita di zaman ini, artinya kita semakin mawas diri terhadap godaan dunia. Jangan mempercayakan hidup kita kepada harta, kekayaan, tapi arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Karena kita sudah melihat bagaimana COVID pandemi ini memporak-porandakan perekonomian. Dalam beberapa hari, orang yang mempunyai kekayaan berlimpah-limpah ruah sampai tidak terhitung, pergi begitu saja meninggalkan harta yang ia kumpulkan susah payah selama berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mencari keamanan, keselamatan dari kekayaan dan uang, kita tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, uang, harta, kekayaan yang merupakan godaan paling berat bagi kita, jangan pernah kita dewa-dewakan. Kita nomor satukan, tapi nomor satukanlah Tuhan. Jangan seperti jemaat di Laodikia yang menomor satukan dunia, menomor duakan Tuhan, tapi balik. Nomor satukan Tuhan. Maka kekayaan, harta, kehormatan, kebajikan, rahmat Tuhan akan selalu menyertai kita. Manusia tidak akan dapat jatuh ke dalam mentalitas seperti mentalitas daripada jemaat di Laodikia kalau kita tetap menomorsatukan Tuhan. Pandemi menyadarkan kita jangan bangga terhadap harta kekayaan. Kita diajar Tuhan agar mulai lebih rendah hati dan berserah kepadanya. Ini yang merupakan benang merah daripada jemaat Laodikia untuk kita semua, yaitu menempatkan kembali posisi Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita dan kehidupan rohani ini yang mungkin selama ini dikaburkan oleh hal-hal duniawi. Mulai kita buka mata kita agar apa yang dilihat oleh kita ada bukan hal-hal duniawi, tapi sesuatu hal-hal yang kekal. Amin. Bapak Ibu, ini merupakan sesi terakhir daripada BKSN Bulan Kitab Suci Nasional kita bulan ini. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, ada pertanyaan atau tidak, tapi saya bicara cukup lama ini karena bahan